Ya Allah, ketika semuanya sudah berkata lalu duduk mengatakan, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah sayangi kami, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, duduk semua. Enggak ada di waktu itu kecuali malaikat, hadis sahihnya mencatat dan mengatakan, setiap yang kamu mohonkan, jika engkau minta ampun, Allah langsung ampuni. Hadis qudsi, ghafartulak, aku ampuni semua dosamu, engkau minta aku jawab semua doamu. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca itu buku Barzanji. Dijelaskan dalam kitab itu, Nabi sendiri yang jahit pakaiannya, Nabi sendiri yang sediakan sarapannya, Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Coba bayangkan, Nabi kekasih Allah, manusia paling mulia, yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, tidak malu cuci pakaiannya sendiri, menjahit bajunya, membersihkan tempat tidurnya. Mana ada laki-laki seperti itu di sini? Itu Nabi, Pak. Kita mentang-mentang baru security, gengsi bersihkan tempat tidur. Tolong hargai saya security. Rasulullah tidak malu bersihkan tempat tidurnya. Mulai besok Pak, memperbaiki diri rumah tangga kita, berikan contoh teladan yang baik. Jangan pernah kasar bicara sama istri. Neraka itu nggak pakai password. Tahu password? Pin. Barang siapa yang mau masuk, masuk, silahkan. Silahkan masuk surga. Hati-hati, harus ada passwordnya, ada pinnya. Emang masuk surga gampang kali, bikin KTP Pak Lurah tinggal gue, Pak udah ada Pak, bikin cepet. Ada orang dalam masuk surga, ada orang dalam kagak. Nah, kita masuk surga juga bukan karena ibadah kita, ibu bapak, bukan. Bapak dari pagi ketemu pagi sujud nggak bangun-bangun, urusan sama manusia nggak baik, percuma, nggak bakal dicatat sama Allah. Enggak, kita ngebahas hati saat ini karena banyak hati kita udah banyak yang bobrok, hati yang curiga, iman kita penuh dengan keraguan kepada Allah. Ada seorang tua mempunyai anak yang selalu marah-marah. Kalau meminta sesuatu, selalu, kalau tidak diberi, dia selalu marah. Dan kadang tidak ada apa-apa, dia marah-marah sendiri. Subhanallah. Wahai anakku, kalau engkau ingin marah, silahkan kamu marah. Kamu ambil paku, dan paku itu kamu tancapkan di tembok dan kamu pukul supaya nancap di tembok itu. Setiap kamu mau marah, kamu tancapkan paku. Subhanallah, anak itu nurut. Setiap dia mau marah, diambil paku, dia tancapkan di tembok. Satu hari ditanya sama ayahnya, wahai anakku, ada berapa paku di tembok itu? Kata anak tersebut, ada 35 Pak. Masya Allah, katanya Bapak, 35 kali kamu satu hari marah. Iya Pak. Karena anak ini jujur juga, setiap dia mau marah, dia tancapkan satu paku. Kata bapaknya, mari sekarang kamu harus tahan, jangan sampai kamu marah. Setiap kamu bisa menahan amarahmu, kamu cabut paku itu satu. Setiap satu kali mau marah, kamu tahan. Setiap kamu menahan, kamu cabut satu paku yang nempel di tembok itu tadi. Akhirnya si anak itu pun juga nurut. Sewaktu dia mau marah, dia tahan. Sewaktu dia bisa menahan, dia cabut itu paku satu. Sampai akhirnya paku itu hilang, habis semuanya. 35 tercabut semuanya. Bapaknya tanya, bagaimana anakku?
berhasilkah kamu untuk mencabut paku itu semua? Iya Pak, Alhamdulillah saya berhasil untuk bisa menahan amarah saya sebanyak 35 kali itu juga. Subhanallah. Akhirnya bapak itu tanya, wahai anakku, kira-kira apa yang tertinggal di tembok tersebut? Si anak tadi mengatakan, tidak ada yang tertinggal Pak, kecuali bekas-bekas paku, lubang-lubang bekas paku. Oh Masya Allah, berarti ada bekasnya ya? Iya. Nah, itulah orang yang marah. Orang kalau marah kepada siapapun, walaupun dia sudah memaafkan dan saling memaafkan, tetap bekas itu masih ada, kata bapak tersebut. Akhirnya bapak itu menasihati, oleh karenanya wahai anakku, janganlah kamu itu biasa marah. Karena walaupun kamu dimaafkan oleh ayahmu, dimaafkan oleh teman-temanmu, tapi bekas daripada marah itu masih ada. Oleh karena itu mari kita harus bisa menahan amarah. Jangan sedikit-sedikit kita marah. Ada apa sedikit kita marah. Marah itu adalah teman syaitan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah kita. Kita kalau melihat ada kesalahan, kita boleh menegur, bukan dengan marah. Tegurlah segala sesuatu dengan kasih sayang. Kalau kita bisa menegur sesuatu dengan kasih sayang, hasilnya saya kira lebih baik daripada kita menegur seseorang dengan amarah atau dengan marah. Insya Allah dengan kita sabar dan kita bisa menahan amarah kita, kita akan menjadi manusia yang baik dan manusia yang dicintai oleh makhluk-makhluk Allah, dicintai pula oleh Allah pencipta semua makhluk, dan dicintai oleh manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manusia yang gak pernah diuji, namanya istidraj. Istidraj itu adalah hidup yang selalu enak dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rahmat Allah cabut dari hidupnya. Berapa banyak orang yang gak pernah sholat, sedekah pelit, tapi kaya aja tuh terus, gak pernah miskin, betul gak? Nah gak di kampung kita yang modelnya begitu? Kok gak miskin-miskin nih orang, padahal pelit, sholat gak pernah, zakat gak pernah, tapi usahanya kok makin besar. Itu istidraj namanya. Bahira keluar menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di bawah pohon. Lalu Bahira memanggil dia, mengatakan, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Kafilahnya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini. Masuk di satu ruangan di gereja. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu kata, jadi orang Mekah begini teman-teman, di Mekah itu ada patung namanya Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini dua patung yang luar biasa dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong kualat nih. Maka pendeta ini tahu Bahira. Dia bilang, hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini, dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu? Umur 12 tahun, masih kecil. Kalau kita sekarang masih SD gitu kan. Maka beliau mengatakan, jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu. Penasaran Bahir. Diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu ya, ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa, tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani ini, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Kena terinci. Disebutkan dalam hadis, alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar, kelopaknya dan dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Hidungnya yang mancung, bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan juga tidak bulat, gitu kan. Kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan, luar biasa. Sampai ahli hadis mengatakan, kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia, maka Nabi SAW memberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. Manusia terbaik, pilihan.
paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya, segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Tidak ada hubungannya sama Nabi. Loh ya, karena banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi nih. Kata Nabi SAW, akan datang 50 dajjal, pendusta, setelah aku meninggal, mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta, aku penutup para Nabi dan Rasul, gitu kan. Karena ada orang mengaku gitu. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis ceritanya. Nah, jadi kalau ada yang gumpal-gumpal tuh daging numpang aja. Pada saat itu Bahira pun membawa Nabi SAW masuk ke dalam ruangan makan, lalu berkata, "Siapa walinya anak ini?" Wali, ya. Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, "Saya ayahnya." Abu Talib berkata, "Paman." Kata Bahira, "Tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta di negeri Syam tahu. Anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Serta dia dibina dan dididik." Dibina itu maksudnya dikasih, kalau bahasa Arab itu bina itu berarti seperti bangunan itu dibanguni, dididik, dibesarkan dan seterusnya oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Talib kaget, "Dari mana anda tahu semua itu?" "Benar semua." Dia bilang, "Kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa alaihissalam. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak, gitu kan? Maka jangan bawa ke negeri Syam, bawa pulang ke Mekah segera." Akhirnya dibawa pulanglah Nabi SAW ke Mekah pada saat itu. Yang namanya wanita, jika sudah disakiti oleh seorang laki-laki, dia gampang memaafkan, Pak. Demi Allah pasti dia maafkan, tapi hatinya sudah nggak utuh seperti dulu. Betul, Bu?